Berkata penulis, sifat yang kesembilan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang muslim salafi mengingkari cara-cara syirik dan bid'ah dari kalangan sufiyah, dan selain mereka mengingkari kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah yang telah memecahkan umat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Tidaklah dikatakan seorang salafi apabila kerjaannya cuma amar ma'ruf tok, tanpa nahi munkar. Contoh dari orang amar ma'ruf tok tanpa nahi munkar, dia cuma kerjanya ngajak seorang sholat, ngajak puasa, ngajak sedekah, ngajak istighfar. Tapi di depannya ada kemungkaran orang-orang yang diajaknya, seperti kemungkaran terbesar, yaitu melakukan kemusyrikan. Tidak diingkari dengan alasan takutnya nanti kita jadi berkelahi, atau di depannya ada orang mengerjakan kebid'ahan, memiliki keyakinan khurafat dan tahayyul. Tidak mau diingkarinya dengan alasan nanti kita bisa berpecah. Yang benar adalah mereka harus amar ma'ruf nahi munkar. Dan bukanlah seorang yang salafi apabila kerjaannya hanya nahi munkar tok. Dapat kemungkaran dihambur, dapat diskotik dirusak, dapat orang yang judi dipukuli. Tapi tidak ada amar ma'ruf. Misalnya pendekatan persuasif, memberikan dalil bahwa ini terlarang. Jadi kerjanya hanya rusak merusak. Tidak ada pendekatan mengajak kepada kebaikan. Seseorang baru dikatakan dia seorang salafi apabila di dalam metode dakwahnya tergabung dua hal ini. Ada yang namanya amar ma'ruf, mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, dan ada nahi munkar, yaitu mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Dan manakala kita mengingkari kemungkaran yang biasa dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu jangan disikapi seperti orang yang ingin benar sendiri, tetapi sikapilah sebagai kritik, sikapilah sebagai masukan, bahwa orang yang menyampaikannya ingin kepada kita sebuah kebenaran atau kebaikan. Sebagian orang manakala diajak kepada kebaikan, misalnya, ayo kita mengikuti sunnah, maka mereka mengatakan, engkau merasa seperti orang sunnah sendiri, seolah-olah kalau bukan kelompokmu yang lain semuanya kelompok bid'ah, seolah-olah kalau tidak ikut kelompokmu semua orang masuk neraka. Padahal kalau mereka mau positive thinking, maka mereka akan bisa menyikapinya. Alhamdulillah, ada yang mengajak saya kepada kebaikan, yaitu sunnah. Bahwa dia bukan mau masuk neraka, tapi dia mengajak kita sama-sama masuk surga. Bisa saya bilang gini, ya Pak, kita harus mengikuti amalan kita sesuai sunnah. Kalau kamu itu kayak Yesus masuk surga, padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya, yuk ikuti sunnah, ayo sama-sama masuk surga, gitu kan? Atau tidak? Bisa saja kita berpikir demikian. Kalau kita mau berpikir positif. Manakala kita ajak orang untuk dengan nahi munkar, ya akhi, itu pekerjaan itu bid'ah. Zaman sekarang orang sebagian dari itu nggak enak ngomong bid'ah. Misalnya dia terus terang ya, saya di Assalamuika, di PLN, itu kalau menyebut kata bid'ah banyak yang kebakaran ya. Ya harus diperhalus sedikit, nggak sesuai sunnah. Karena sebagian orang ada yang baper. Kalau kita bilang
yang seperti itu merupakan kebid'ahan. Ini kata bid'ah, terminologi bid'ah ini adalah terminologi yang dipakai oleh Nabi pertama kali. Yang pertama kali menyebut kata bid'ah itu siapa? Nabi. Tentunya setelah Allah. Karena Allah juga menggunakan kata bid'ah seperti badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Bid'ah itu dari istilah syar'i. Ada dari Al-Quran. Dan setiap Jumat Nabi SAW di atas khutbahnya, di atas mimbar khutbahnya, beliau mengatakan wa kullu bid'atin dalalah. Hati-hati kalian untuk mengerjakan bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Kata-kata atau terminologi bid'ah itu dari Nabi SAW. Lalu zaman ini ada orang kalau kita bilang bid'ah dia sensitif sekali. Seolah-olah bid'ah itu isinya hanya cakap neraka. Padahal kata-kata bid'ah agar kita menjauhinya, ini yang mengajarnya Nabi SAW mengatakan jauhi bid'ah. Karena bid'ah itu merupakan kesesatan. Dan tambahan riwayat yang lain kesesatan itu pada neraka. Kalau kita yuk tinggalkan bid'ah, ya kan kita bernahi mungkar, kebid'ahan merupakan kemungkaran. Kita larang mereka, tidak boleh. Perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah meskipun isinya cuma ceramah. Maka mereka mengatakan bid'ah, kamu juga bid'ah dari ujung kepala sampai kaki. Karena kamu juga enggak ada di zaman Nabi. Karena Maulid Nabi enggak ada di zaman Nabi, kau juga enggak ada di zaman Nabi, berarti kau juga dari ujung kepala sampai kaki bid'ah. Ini baper namanya. Baper. Itu mungkin dia enggak suka ada sensitivitas. Pakai mic enggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Saya katakan berarti Anda tidak mengerti apa itu bid'ah, apa itu masalah mursal. Kalau Anda dai, berarti Anda dai perlu belajar lagi. Memang semua dai perlu belajar lagi. Saya sampai sekarang tetap belajar. Nyimak audio, nyimak video sebagai ustaz masih simak. Siapa tahu dapat faedah ini. Seorang dari kita pasti belajar. Tapi kalau Anda kata-katanya begitu, Maulid Nabi bid'ah. Kalau gitu siaran dengan YouTube dan Facebook adalah bid'ah. Siaran pakai mic bid'ah. Azan pakai toa bid'ah. Haji umrah pakai pesawat bid'ah. Berarti Anda belum belajar tentang apa itu bid'ah, apa itu masalah mursal. Kalau apalagi kalau Anda dikatakan seorang dai sunnah, ya kasihan banget ada dai sunnah tidak bisa membedakan mana bid'ah mana masalah mursal. Kalau dikatakan dia seorang dai yang bermanhaj sunnah juga, terus tidak bisa membedakan mana bid'ah, mana masalah mursalah, berarti dia abal-abal. Berarti untuk diambil ilmunya sebagai seorang dai sunnah, maka tidak. Kalau mau diambil ilmunya sebagai dai baper, iya silakan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Engkau umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ini perintah Allah agar kita mengajak manusia kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Bukan semata-mata mengajak kebaikan tanpa ada kemungkaran, tanpa ada mencegah mereka dari kemungkaran. Bukan pula hanya sekedar mencegah kemungkaran tanpa mengajak orang dengan pendekatan persuasif mengajak mereka kepada kebaikan. Kesepuluh, membantah setiap orang yang menyelisih manhaj salaf, baik muslim maupun kafir, setinggi dan serendah apapun kedudukannya, baik menyelisihinya itu dengan sengaja maupun karena kesalahan, dan itu tidak termasuk menjelekan dan menganggap rendah, tetapi termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih Anda sukai? Seseorang yang melakukan puasa, sholat, dan itikaf, ataukah orang yang membantah bid'ah? Beliau menjawab,
Bila ia melakukan puasa, sholat, dan iktikaf, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Sedang jika ia membantah ahlul bid'ah, maka kebaikannya itu untuk kaum muslimin, dan ini lebih baik. Adalah dikatakan seorang yang bermanhaj salaf, manakala dia membantah setiap orang yang menyelisihi manhaj salaf, apakah muslim atau kafir, apakah tinggi atau rendah kedudukannya, menyelisihinya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ini dilakukan dalam rangka kebaikan kepada kaum muslim. Kalau kemudian kita dapati ada kemungkaran yang dikerjakan oleh sebagian orang dan kita tahu dia menyelisih manhaj salaf, terus kita diam saja, bagaimana manusia bisa tahu mana yang salah dan yang benar? Kalau kita diam saja, apalagi kemudian bertemu dalam keadaan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, nanti orang akan terbiaskan ini salah atau tidak. Misalnya, di antara hal yang menyelisih manhaj salaf adalah sebagian orang jadi dia menjadi pengisi acara-acara bid'ah. Contohnya misalnya mengisi di acara tahlilan. Ada seorang dai. Kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW sekian banyak orang wafat tidak ada tahlilan. Betul. Siapa meninggal dulu? Khadijah atau Nabi? Khadijah. Apakah ada acara tahlilannya oleh Nabi untuk Khadijah? Ya. Mana Nabi dulu meninggal? Aisyah atau Nabi? Nabi. Adakah acara yang dilakukan oleh Aisyah, istrinya, untuk Nabi, acara tahlilannya? Tidak ada. Maka berarti ini bukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Dan ini termasuk bid'ah. Lalu kemudian kita dipanggil, Ustaz, bisakah ngisi acara tahlilan? Kita mulai dengan yazinan lalu tahlilan, setelah itu ceramah. Ini menyelisih manhaj salaf. Tugas kita adalah membantah bila mampu. Maaf, yang seperti itu ibu tidak ada tuntunannya. Ibu, ini acaranya apa? Ya acaranya ini pengajian. Orang kalau wafat di zaman Nabi SAW, maka kita sebutkan bagaimana kondisi. Gak ada acara ini, gak ada acara ini, gak ada kumpul-kumpul, gak ada bikin-bikin makanan. Ibu bikin makanan. Ya Ustaz, ada makanannya nanti. Ustaz request apa? Oh, bukan request apa. Saya mau bilang, Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW mengatakan, kunna na'udul ijtima'a wa sani'at at-ta'am inda ahli bait minan niyah. Di zaman kami anggap kalau ada orang wafat, lalu ada acara kumpul-kumpul di rumahnya, lalu bikin makanan, itu termasuk bentuk meratap. Kita sampaikan kepada mereka bila kita bisa. Bukan malah, oh ya boleh, kita datangi. Sebagai orang nanti akan terbiaskan ini sebenarnya acara boleh atau enggak karena ada dai yang ngisi. Maka kewajiban kita untuk membantah, kewajiban kita untuk meluruskan. Catatannya, meluruskan dengan cara yang baik, melihat waktu, melihat tempat, melihat siapa yang diajak bicara, lihat kondisi. Ini orang lagi sedih, ditinggal wafat, terus kita dakwahi, dan itu haram, itu bid'ah, mungkin waktunya nggak tepat, karena kondisi orang lagi sedih. Wah ini kondisinya sedih, cukuplah jawab Pak, Bu, nggak bisa. Karena kalau kita bicara panjang lebar mungkin dia akan marah. Saya lagi sedih gini, Ustaz nggak boleh lagi. Kalau mau dan enggak. Mau ngisi nggak? Nggak mau dari tadi. Gimana? Malah kita jadi yang bersalah dari dulu. Lihat-lihat tempatnya, di mana mendakwinya. Jangan nanti datang-datang, akhirnya datang ngisi, ya Bu saya ngisi, datang acara ini bid'ah semua. Lagi di acaranya orang.
Jadi juga salah. Lihat-lihat siapa yang didakwahi, anak kecil, anak-anak lebih muda dari kita, beda ngomong seperti dengan orang yang lebih tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih disukai, mana yang lebih utama, sholat, puasa, iktikaf, atau membantah ahlul bid'ah? Beliau mengatakan sholat, puasa, tapi tentunya ini sholat dan puasa sunnah. Ya, kalau sholat dan puasa wajib tidak bisa dibandingkan dengan hal yang sifatnya fardu kifayah. Saya tanya, kalau sholat itu fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Yang wajib setiap individu itu ain atau kifayah? Ain. Kalau kifayah jadi apa? Kewajiban yang untuk banyak orang, tapi bila sudah ada yang menegakkannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Bila sudah ada jumlah cukup sebagai orang yang menegakkannya, yang lain sudah tidak perlu. Saya tanya, kalau puasa Ramadan wajib ain atau kifayah? Ain. Masa iya kifayah? Kamu sudah puasa? Alhamdulillah, paling enggak. Tapi kalau membantah ahli bid'ah itu fardu kifayah. Cukupkan di kalangan para ahli ilmu, ustaz-ustaz, atau bila antum mampu di kalangan keluarga antum. Tetapi jangan semua orang, sehingga yang tak berilmu pun ikut sombong. Nanti kadang-kadang malah menimbulkan kekacauan. Nah, mana yang lebih utama, puasa sunnah kah, sholat sunnah kah, atau iktikaf yang sifatnya sunnah? Dengan membantah ahli bid'ah, maka Imam Ahmad mengatakan puasa sunnah, sholat sunnah, iktikaf sunnah. Bila dilakukan maka kebaikannya untuk pelakunya sendiri, sifatnya individu. Tetapi membantah ahli bid'ah kebaikannya untuk banyak orang, supaya tidak ada orang yang mengikuti kebid'ahan tersebut. Yang juga perlu distabilu di sini, di judulnya yang paling bawah, nomor 10 judulnya bagian paling bawah. Dan membantah ahli bid'ah atau membantah orang yang menyelisih manhaj salaf bukanlah termasuk menjelekkan, bukan menghina. Menghina itu seperti misalnya menjuluki Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, dijadikan namanya Abdul Hakim Amir Bodat, monyet. Nah, itu mencela, itu menjelekkan, itu mengejek. Atau antum mengganti nama seorang dai yang lagi viral Abdus Syubhat, itu namanya ngejek, itu namanya menjelekkan. Dan yang seperti ini bukan jalan yang salah. Dia punya nama yang baik dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Itu namanya menjelekkan. Tapi meluruskan dirinya, yang menyelisih manhaj salaf adalah dengan membantah penyimpangannya. Dan tidaklah ini termasuk menganggap rendah, tetapi ini termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah, supaya orang yang dibantah tidak diikuti banyak orang. Karena kalau dia diikuti, orang juga ikut-ikut sama dia menyelisih manhaj salaf, maka nanti orang akan tersesat seperti dirinya. Dia dapat dosa untuk dirinya ditambah dengan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti. Saya pernah bantah berapa kali di sini, seringkali, hampir tiap hari. Nah, ini bukanlah dalam rangka untuk misalnya memvonis dia orang ahli neraka, tetapi dalam rangka memperingatkan orang bahwa itu perbuatan ahli neraka. Kalau mereka dengar atau antum dengar, minimal antum tidak akan mengikuti. Saya bantah sebagian dai yang kelihatannya sunnah kalau di video di YouTube. Karena potongan-potongannya bagi orang awam, potongan-potongan kajiannya seperti sunnah. Adapun bagi kami yang meneliti beberapa video, atau bagi kami yang pernah menyimak beberapa video, tentunya secara tidak sengaja, karena kurang pekerjaan banyak kalau harus menyimak semua. Maka ini termasuk diantara menasihati kaum muslimin agar jangan sampai antum mengikuti penyimpangannya. Tapi ada yang tanya, atau kertas yang Ustaz, kenapa kok Ustaz bermanhaj salaf tidak pernah membantah Ustaz fulan yang lagi viral?
Tapi kalau yang viral nomor 2 sama nomor 3 ada. Maka jawabannya, saya kira kalau teman-teman yang sudah mengikuti kajian sunnah, insya Allah kalau ustaz tersebut yang viral nomor 1 di Indonesia, saya kira antum akan tahu bahwa oh ini salah, oh tidak itu keliru. Antum lebih mudah menyaringnya. Dikarenakan sangat kelihatan bahwa orangnya jauh dari pemahaman sunnah. Tidak seperti yang agak abu-abu, yang ini juga dikatakan seorang dai sunnah, yang ini juga disebut seorang dai salafi. Bahkan di sebagian videonya dia mengatakan ya berarti kita juga salaf, mengklaim diri seorang salaf juga. Tetapi dalam praktek-praktek atau dalam sebagian pemikiran jauh dari manhaj salaf. Bisa dipahami ini? Maksud kami gini, membantah yang sudah hitam putih tidak lebih urgent ketimbang membantah yang agak abu-abu. Karena kalau yang abu-abu sebagian dari antum mengikuti. Kalau yang sudah hitam putih, apalagi yang viral nomor 1, mungkin antum hanya mendengar ini lagi mencari ketahuan. Tapi untuk mencari ilmu mungkin tidak. Bisa dibangun saya. Tidak perlu kan saya sebut nama-nama ya. Tapi alhamdulillah ada sebagian dari kita yang membantah. Ya. Misalnya Ustaz Fulan yang memiliki buku judulnya 37 masalah populer. Bukan maksudnya yang viral nomor 1 di Indonesia. Maka sudah ada sebagian dari seperti Ustaz Ali Ahmad dari Pekanbaru, Ustaz Abu Ubaid Yusuf As-Sidawi dari Gresik. Mereka semua membuat buku untuk membantah sebagai pemikiran pemilik buku 37 masalah populer. Ditulis buku dengan ilmiah dengan harapan orangnya bisa membaca dan meluruskan pemikirannya. Ya, dikarenakan pemikiran-pemikiran yang beliau sebutkan di dalam 37 masalah populer sebagiannya berbahaya, sebagiannya adalah jalan kesyirikan. Tidak main-main, itu jalan kesyirikan. Seperti pembolehan orang untuk sholat di kuburan, itu adalah jalan kesyirikan. Orang sholat di kuburan itu jalan kesyirikan salah satu yang paling besar. Kalau tadi malam saya dengar dari gambar, apakah Ya'juj Ma'juj sudah keluar? Itu sudah senyum-senyum berarti sudah nyimak. Apakah Ya'juj Ma'juj sudah keluar? Oh iya, menurut Syekh Fulan sudah keluar. Siapa itu? Jengiskan, Hulagukan dan siapa itu? Jengiskan, Hulagukan sama siapa satu? Itu bangsa Mongol. Padahal Ya'juj Ma'juj keluarnya di mana? Keluarnya kapan? Dari kiamat. Dan dia merupakan salah satu tanda kiamat kubra. Ya. Keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Imam Mahdi, berbarengan dengan itu semua dengan urutan-urutan. Bukan bukan sudah wafat. Iya kan? Itu. Berarti kan orang ini tidak mengerti tentang keyakinan atau akidah Ahlussunnah terhadap hari kiamat. Coba antum baca buku-buku tentang akidah Ahlussunnah terhadap hari kiamat. Akan disebutkan tentang hari kiamat ada yang namanya tanda-tanda kecil, ya kan? Seperti banyak yang musik, dibangunnya masjid-masjid dihiasi tapi tidak dimakmurkan. Nanti ada tanda-tanda besar. Keluar Dajjal, keluar Imam Mahdi. Ya, siapa lagi? Turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kalau dikatakan Ya'juj Ma'juj sudah keluar dan disebutkan orangnya adalah fulan, berarti orang jauh kali dari akidah Ahlussunnah. Bagaimana kita bisa memilih? Tapi sebagian dari kaum muslimin terlalu baper. Ketika kita katakan yang ini menyimpang dari Ahlussunnah, maka mereka mengatakan sesama dan saling menjelekkan. Bukan saling menjelekkan, antum berpikir ini adalah menjelekkan, tetapi ini adalah membantah orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah dikarenakan keyakinan menyimpang. Membantahnya bukanlah dengan mereka menjelekkannya. Kalau menjelekkannya saya bilang aja fulan itu saya tunjuk misalnya fisiknya dan kemudian saya jelekkan. Atau seperti yang sebagian dari kita lakukan diganti namanya. Dia kan memang ada syubhat.
Tapi itu tidak pernah saya lakukan. Tidak pernah dai-dai kita dari kalangan para ustaz mengganti-ganti namanya menjadi Abdul Syubhat. Tidak ada dari kalangan kita. Tapi dari kalangan ikhwan, iya. Dan itu saya luruskan jangan. Itu nggak ilmiah. Tapi membantah penyimpangannya harus. Karena namanya orang lagi viral di dunia, lagi di Indonesia. Paling mudah di Indonesia, Malaysia, Singapura, tambah Brunei lah. Asia Tenggara lagi viral, pemikirannya banyak diikuti orang, pengikut follower Instagram jutaan, viewer di YouTube jutaan. Lalu kemudian kita diam saja, maka akan sekian banyak kaum muslimin yang tersesat, sebagaimana yang diikuti. Maka kita bangkit dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti pemikirannya yang menyesatkan. Ada yang keluar dari grup saya, grup dari SKHB keluar dari belajar sunnah 1 atau 2. Ada sekitar, kalau dihitung itu mungkin ada 5 orang. Ketika diposting video yang bersangkutan, kemudian admin Mas Heru, karena beliau adalah admin plus penjaga grup, memposting, mohon kepada teman-teman member jangan ada yang posting hal-hal yang sifatnya syubhat. Karena yang seperti ada syubhat, bahkan kalau ini merupakan penyimpangan. Wah, antum tidak hormat pada ulama, left, jambret admin. Antum kepada ulama tidak hormat. Kalau ditanya lagi, emang ulama yang mana sih? Antum pikir ulama itu siapa? Apakah setiap orang yang lagi viral dikatakan ulama? Ulama itu punya kualifikasi. Ulama itu punya kualifikasi. Yang terakhir adalah Ustaz Ali Musri Senja Putra Dr. Beliau membantah dengan sebuah video seperti itu, sebuah kajian, dan mereka membantah pembolehan yang bersangkutan terhadap bunuh diri meskipun belakangan diklarifikasi itu adalah konteksnya buat Palestina. Dan kita katakan bahwa meskipun di konteks Palestina tidak ada di antara para ulama yang memperbolehkan itu, kecuali ulama harokah iya. Ulama harokah iya. Ulama ikhwan muslimin memang. Tetapi dari kalangan ulama yang bermanhaj salaf atau ahlussunnah wal jamaah enggak ada. Termasuk yang dicatat namanya Syekh Al-Albani. Dia mengatakan tidak boleh. Tidak boleh seseorang membunuh diri. Tidak ada ulama bermanhaj salaf ini. Coba dijawab perhatikan. Waktu orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali, orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali, Ibnu Abbas minta izin untuk datangi mereka. Ada kalimat yang sangat bagus dari Ibnu Abbas. Kalimat ini perlu kita contoh. Apa kata Ibnu Abbas? Kami berdiri di belakang saudara Nabi, anak pamannya Nabi, yaitu siapa? Ali. Sedangkan tak seorang pun di antara kalian dari kalangan sahabat Nabi. Ini kalimat ini. Tak seorang pun dari kalian di belakang kalian seorang sahabat Nabi. Hatta walau satu. Kita katakan kepada yang membunuh ini. Tak seorang pun di antara kalian di belakang kalian ada ulama al-sunnah. Sebutkan di antara kalian ulama al-sunnah yang boleh di belakang kalian. Di kalangan orang yang berbanyak salaf. Paling tidak sebutkan di antara kalian yang membunuh diri, yang melakukan teror di kalangan masyarakat, yang disetujui perilakunya oleh ulama-ulama di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Adapun yang berseberangan dengan kalian di sana ulama semua. Apa maksudnya? Dan kita dapati setiap ada penyimpangan yang jelas-jelasnya akan menyimpang, tak seorang pun ulama berada di belakang mereka. Saya tanya, adakah ulama bermanhaj salaf? Adakah ulama ahlussunnah wal jamaah ngisi kegiatan tabligh akbar, Isra Mi'raj atau Maulid Nabi? Tidak ada. Kalau ulama Asy'ariyah, kalau di kalangan ulama-ulama yang harokah banyak. Tetapi dari kalangan ulama ahlussunnah kan. Makanya di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi juga ada kegiatan peringatan Maulid Nabi, pasang spanduk gitu. Ihtifal di Maulid Nabi. Al-ihtifal di Maulid Nabi. Ya. Hadirilah Syekh Dr. Profesor Abdul Razak dari Musin Al-Abbad. Tabligh akbar malam ini. Masjid Nabawi, tabligh akbar Masjid Nabawi.
maka kita katakan penyimpangan di sana yang dilakukan memang banyak orang. Tapi banyak orang itu di belakang tidak seorang ulama pun bermanhaj Ahlussunnah yang berada di belakang mereka. Termasuk di antaranya ke-11. Ke-11, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwahnya yang dimulai di atas manhaj Ahlussunnah, sehingga kesalahan itu termasuk dalam ijtihad yang diberikan satu ganjaran, sedang kesalahan yang ditolak, dan antara kesalahan-kesalahan para dai penyuluh bid'ah dari orang-orang yang mendasari dakwah mereka yang tidak dimulai dari manhaj Ahlussunnah, sehingga kesalahan mereka terhitung sebagai perbuatan bid'ah. Nomor 11 ini saya kaget tadi malam baca. Terus terang, karena saya dari sekian buku-buku akidah yang saya pernah baca, poin ke-11 ini saya belum pernah mendapatkan. Baru saya dapatkan ini. Tapi poin ke-11 ini nyata di zaman sekarang. Ya. Kadang ini, bedakan antara yang bisa dibaca. Bedakan antara ada dari kalangan ulama atau dai bermanhaj Ahlussunnah terus salah dengan sebagian orang yang memang tidak bermanhaj Ahlussunnah. Dari kalangan ahli bid'ah terus benar. Bagaimana kita menyikapi? Atau yang disebutkan di sini, ada sebagian orang yang berada di atas manhaj Ahlussunnah, manhaj yang salah, kemudian keliru dalam menentukan hukum. Dan ada orang yang dia dai bukan bermanhaj Ahlussunnah, lalu kemudian dia salah dalam menentukan hukum. Maka dari kalangan ulama Ahlussunnah, apabila dia salah, maka ini adalah ijtihad yang salah. Tetapi ijtihad yang salah itu diganjar satu pahala. Kalau ulama berijtihad dan benar berapa pahala? Nabi SAW mengatakan ijtihad al-hakim fa asaba falahu ajran, fa in akhta'a falahu ajran. Apabila seorang hakim atau seorang ulama berijtihad lalu kemudian ijtihadnya benar sesuai dengan dalil, maka dia diganjar dengan 2 pahala. Tetapi bila dia berijtihad lalu kemudian ijtihadnya adalah salah, maka dia diganjar dengan 1 pahala. Sebelum saya lanjut, kalau benar 2 pahala, pahala apa itu? Pahala apa? Seorang ulama berijtihad dan benar dapat 2 pahala. Pahala 2 itu apa? 1 pahala karena ilmunya, yang kedua karena ijtihad yang benar. Paham ini? Kalau seandainya dia salah maka dapat 1 pahala. Apa itu? Pahala karena ilmu. Sedangkan kita orang awam berijtihad. Bila seorang jahil berijtihad, kalau kita pahami, bila seorang jahil berijtihad lalu benar dapat 1 dosa. Dan bila ternyata salah dapat 2 dosa. Ya, Pak Romi, apa hukumnya Pak? Haram kayaknya. Kan? Jihad sendiri kan? Kita dah. Bil, kamu tahu nggak Bil? Apa sih hukumnya makan Bil? Itu haram itu. Tapi ternyata salah. Yang benar halal. Misalnya KFC. Kamu ini anti betul sama Richeese Factory. Kamu kalau Richeese Factory mau, tapi kalau KFC nggak mau. Iya, kalau KFC itu haram. Soalnya punya Andika. Itu kan? Berijtihad dia mengharamkan KFC dikarenakan itu punya Amerika, maka dia dapat 2 dosa. Apa 2 dosanya? Dosa bodoh. Salah lagi. Ya. Sedangkan kalau benar, ya, menurutku Gojek itu haram. Ya. Anggaplah itu benar. Anggaplah Gojek itu haram. Ya. Dan benar. Tapi dia tanpa ilmu, dia nyebut itu bilang menurutku, maka dia dapat 1 dosa. Apa itu? Dosa bodoh. Udah bodoh ngomong. Ya.
Tapi bilang enggak gitu. Jadi kemana tadi? Yang sebelah ini ada orang berijtihad bagaimana bukan dari kalangan Ahlussunnah, maka dia salah. Kalau dia salah, maka ini merupakan bid'ah. Misal, saya beri contoh tapi sebenarnya nggak enak kamu bilang ini. Karena nomor 11 itu perlu contoh. Karena zaman sekarang juga ada ustadz kita kenal bermanhaj salaf. Mungkin antum sering ikuti kajian. Beliau mengatakan makan tulang haram. Pernah dengar? Sebagian ada ustaz. Pernah dengar ini ustaz? Tulang itu haram. Tulang haram. Keren haram berarti. Atau makan tulang ayam itu, ini kan? Makan itu ceker, sop ceker haram juga. Ya. Ditunjukkanlah saya videonya. Oh salah. Yang benar itu halal. Gak ada ulama yang bilang haram makan tulang. Yang ada adalah tak boleh cebok pakai tulang. Gitu. Dilarang cebok pakai tulang binatang. Karena itu makanannya binatang-binatang dari bangsa jin, saudara kalian. Ya. Tapi kalau makan tulang, sop ceker, kalau tengkleng kambing bisa dimakan nggak? Enggak ya? Misalnya bebek goreng kriuk, misalnya. Lapar lah. Kriuk bisa dimakan tulang-tulangnya. Apakah haram? Jawabannya enggak. Tak satu dalil pun yang menyebutkan itu haram. Tapi yang menyebutkannya adalah seorang dai yang kita mengenalnya, khususnya di antara para ustaz. Dia ingin berintisab pada manhaj salaf. Dia ingin menyandarkan dakwahnya kepada manhaj yang memang manhaj yang salaf. Ya. Maka yang seperti ini disikapi sebagai ijtihad yang salah. Tapi bisa kalau langsung dicap seorang yang sesat? Nah ini perlu tabayyun, bertasabbur, perlu iqamatul hujjah. Mungkin dari kalangan itu tidak mampu, maka saya setelah mendapatkannya besoknya saya telepon Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, sehat nih. Ustaz saya mendengar, nah, gitulah. Katanya itu mengharamkan tulang. Oh iya Ustaz, gimana Ustaz? Iya saya mendengar dan saya tunjukkan videonya dan itu salah Ustaz. Yang benar itu gak ada ulama yang mengatakan haram, karena memang tidak ada dalil. Hukum asal dari segala sesuatu apa teman-teman? Mubah. Hukum asal segala sesuatu duniawi apa hukum asalnya? Mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kan gak ada dalil yang mengharamkan tulang. Yang ada cebok pakai tulang, istijmar dengan tulang. Oh iya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Kemarin juga ya Anda sudah mengkonsultasi insyaallah. Gimana? Bisakah kita katakan dia sesat? Setelah kita beritahukan iqamatul hujjah, telepon baik-baik kemudian nanti ya insyaallah saya luruskan. Apalagi kalau orang mengaku dirinya salah kemudian meluruskan. Ya. Maka ini berbeda. Ya. Ada lagi misalnya sebagian ustaz, sebagian dai kita kenal misalnya dai terkenal ustaz lulusan Madinah dari kalangan ustaz Ahlussunnah, kita tahu manhaj aslinya salaf. Kemudian ada ijtihad yang salah. Pernah misalnya menuliskan di internet, di website-nya Badi, coblos, Ikhwanul Muslimin. Gak tahu ya, nggak usah dicari tahu ya. Bukan urusan kita. Lalu kemudian di-delete artikelnya. Setelah sebagian ustaz menelpon yang bersangkutan, sebagian ustaz menghubungi yang bersangkutan. Ustaz ijtihad itu salah. Yang seperti itu begini begitu. Harusnya kita tidak ikut campur dalam urusan-urusan perpolitikan. Kalau mau ikut campur, misalnya mau nyoblos itu ijtihad pribadi atau pribadi aja. Tapi umumkan di internet mari coblos partai bermanhaj Ikhwanul Muslimin. Ini perlu hati-hati karena ini bisa memecah belah umat. Akhirnya oh ya benar jazakumullah khair atas masukannya. Di delete enggak jadi artikel meskipun nanti terlanjur tersebar. Bagaimana seperti ini? Menyikapi orang yang memang bermanhaj salaf, bermanhaj Ahlussunnah, kemudian salah dalam ijtihad. Ya. Tidak bisa langsung tempel sesat tok ditaruh di ijtihad. Berbeda dengan sebagian orang yang memang tidak bermanhaj salaf. Memang metodologi dakwahnya tidak di atas dibangun manhaj Ahlussunnah. Lalu punya ijtihad. Ya, enggak apa-apa.
isi Maulid Nabi di Surat Mi'raj itu tidak apa-apa, asalkan isinya cuma ceramah tok. Nanti kan kita akan luruskan, nanti kan. Sementara masyarakat pemikirannya bukan begitu. Masyarakat pemikirannya adalah ada ustaz ngisi berarti peringatan Maulid Nabi boleh. Apakah setelah tahun ini akan berhenti? Enggak, tahun depan Anda dipakai dan ustaz yang lain lagi. Bisa dipahami? Maka ijtihad seperti ini kita katakan ada ijtihad yang salah dan bukan bid'ah. Penyikapannya berbeda dengan yang pertama. Ustaz berarti pilih-pilih dong. Kalau yang temannya bela, kalau yang salahin. Jawabannya kembali kepada mana seseorang. Di mana letak dirinya. Kalau memang dia berada di atas jalan salaf, di atas jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dia ijtihad, maka kita sikapi dengan proporsional. Dan antum pikir kita juga membantai dia habis-habisan? Tidak juga. Makanya kita tetap jaga kehormatan-kehormatannya. Apa yang memang bukan ranah ilmiah kita tidak membahas. Aku pernah dengar saya bilang begini, kalau ada urusan, misalnya kita dapat ada orang menyimpang, dia punya urusan rumah tangga yang kacau, kita bahas urusan penyimpangannya, jangan urusin rumah tangganya. Betul atau tidak? Saya pernah contohkan beberapa minggu yang lalu, ada ustaz terkenal di Jakarta, diundang ke Hong Kong, nggak jadi gara-gara masalah budget. Kita nggak tahu persis masalahnya apa, maka nggak usah dibahas, karena itu bukan ranah kita. Jangan bikin status, saya bilang kemarin. Jangan bikin status. Alhamdulillah, Ustaz Anu terkenal tidak bermanas Ahlussunnah di band karena minta duit. Iya kalau dia minta duit. Ya. Kalau tidak, kalau ternyata bukan 70 juta, misalnya dia cuma bilang 10 juta, cuman panitianya membaca 1, dia ngangkat 7, terus 7 di delete, di share ke sana kemari, bagaimana? Kita ikut-ikutan akhirnya pada membantah sebagai pemikiran yang sesat, tapi tidak proporsional, tidak melihat itu ilmiah atau tidak, terbukti atau tidak. Wallahu a'lam. Maka teman-teman yang dimati Allah, saya singkat. Ya. Seorang yang bermanhaj salaf atau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus beramal ma'ruf dan nahi munkar. Jangan amar ma'ruf saja tanpa nahi munkar, jangan nahi munkar saja tanpa amar ma'ruf. Ajak orang kepada kebaikan, tapi kalau ada kemungkaran perlu diingkari, diluruskan. Perlu diluruskan. Tetapi juga perlu melihat, lihat tempat, lihat waktunya, lihat kondisinya, lihat umurnya, lihat siapa yang kita ajak bicara. Manhaj salaf itu akan membantah setiap pemikiran yang menyelisihi akidah Ahlussunnah, Tetapi ini tidak termasuk menjelekkan. Oleh karenanya, kalau kita sedang meluruskan pemikiran yang menyimpang, maka tidak boleh sampai pada level menjelekkan, misalnya menjelekkan wajahnya, menjelekkan fisiknya, mengganti namanya dengan nama-nama yang buruk. Tapi bantahlah pemikiran menyimpangnya. Dan itu adalah dalam rangka kasih sayang kepada dirinya dan kaum muslimin. Kepada dirinya supaya dia tidak diikuti oleh banyak orang, supaya dia tidak menanggung dosa yang banyak. Kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin tidak mengikuti penyimpangan. Dan yang terakhir, bahwa manhaj salaf itu harus bisa membedakan mana dai atau ulama bermanhaj Ahlussunnah lalu kemudian salah, dengan orang yang tidak berakidah Ahlussunnah lalu kemudian dia salah. Masih ingat Imam Syafi'i salah dalam wudu, tapi beliau seorang ulama Ahlussunnah, ulama besar. Maka kita katakan insya Allah beliau dapatkan satu pahala dari ijtihad dikarenakan beliau berilmu. Tapi berbeda dengan sebagian orang di zaman sekarang yang banyak menentukan hukum-hukum, mereka berijtihad sendiri dengan kejahilannya dan mereka tidak berjalan di atas manhaj salaf, maka mereka berdosa dengan ijtihad yang salah. Allahu a'lam bishawab. Saya tambahkan terakhir. Bila antum dapati ada dari kalangan ustaz-ustaz kita, bila antum dapati dari kalangan ustaz kita, siapapun dia, sesenior apapun dia, jangan disebarkan di media sosial. Jangan disebarkan di media sosial. Apalagi bikin status-status menyindir. Kalimatnya itu jelas tapi nggak tahu tertuju pada siapa.
Dan ini adalah hari-hari fitnah, hari-hari di mana dakwah tersebar di media. Kadang-kadang kita tidak tahu kondisi aslinya, kemudian kita dapati ada kesalahan dari sebagian dai, siapapun dia, ya, maka jangan sampai disebarkan di media sosial. Bila antum bisa, antum kenal ustaznya, hubungi dia langsung. Saya pribadi, dan saya ketahui itu pula dari ustaz-ustaz kita yang lain di sini, Ustaz Rafi, Ustaz Abdurrahman, ustaz yang lain semuanya. Saya sangat yakin bila antum dapati mereka memiliki kesalahan, antum langsung telepon, pasti mereka senang. Insya Allah tidak seorang pun di antara mereka akan bilang gini, siapa kamu? Kamu baru ngaji aja melurus-luruskan saya. Itu insya Allah antum tidak akan dapat. Tapi mungkin antum harus kenalkan diri dulu. Jangan langsung gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, antum menyimpang. Wow, siapa dong? Pasti jawabannya siapa dong? Tapi kalau Assalamualaikum, Ustaz. Sehat Ustaz? Iya sehat. Dari siapa? Fulan Ustaz. Oh ya, gimana sih? Mengganggu nggak? Oh apa lagi? Ada lagi misi pengajian bentar lagi. Oh ya sudah nanti aja. Tunda dulu, sabar. Kalau sampai dibilang, oh ya gimana? Mengganggu Ustaz? Enggak. Gini Ustaz, saya kemarin dengar antum bilang di Masjid Anu bahwa hukum Anu ini gitu. Nah itu kayaknya apa enggak salah Ustaz? Nah, jangan nukil Ustaz yang lain. Ya. Kata Ustaz, sebutkan lagi namanya. Itu terlalu longgar. Ya. Bilang saja, saya mendengar dari sebagian Ustaz. Jangan sebut namanya. Ustaz Mufti. Ya gimana? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sakit sariawan aja. Kemarin antum bilang dia mau gini Ustaz. Oh iya gimana? Kata Ustaz Rafi'i itu ngadu domba namanya. Ya. Belum lagi kalau ternyata Ustaz Rafi'i nggak masuk begitu. Antumnya yang menangkapnya salah. Gimana lagi? Saya nelfon Ustaz. Antum bilang gini kan? Katanya ikhwan anu dia salah tangkap. Gimana? Antum yang malu lagi. Saya ingat dikit apa? Ramadan 4 tahun. Ramadan 2014. Berarti berapa tahun? Di sini ada ikhwan. Ustaz, kemarin antum bilang gabut ada. Kemarin antum bilang gak ada witir 2 kali dan 1 malam kan? Iya, emang kenapa? Ustaz Abdurrahman bilang di mana? Apa katanya? Iya dia bilang, kalau kamu sudah witir, nanti malam kamu bangun lagi, kamu witir lagi supaya membatalkan witir yang anu. Nanti habis itu kamu sholat malam lagi, nanti kamu witir lagi. Betul. Iya Pak. Kan jadi saya tersalahkan. Saya datang ke satu Ustaz, si Anu bilang gini, enggak, Anda tuh menjelaskan gini, enggak sama. Dan itu tanya sama Rahman, awas kalau bilang, tanya beliau lagi begitu, dia itu kan gini. Oh gitu kah? Aduh, enggak enak ini. Makanya, asal aja. Karena memang terus terang sebagai ikhwan itu ada yang kalau kajian pan, terus terang, tapi daya tangkapnya kurang. Kalau kajian pan, ada yang kalau kajian, alhamdulillah gak ada orangnya. Ada sebagai ikhwan, kalau dia datang ke kajian, dia sholat pasti paling lambat, paling belakang. Tapi kalau kajian paling depan. Jadi pernah saya berapa kali ini masih di belakang saya. Kan yang di depan. Besok-besok itu ada dia lagi. Oh rupanya tak perhatikan. Oh rupanya di belakang. Misi kepalanya orang. Misi. Tutup mana? Besok apa? Tapi kalau mereview gimana tadi? Paling depan. Kalau di review salah jawabannya. Tadi apa? Paling depan, paling lambat, paling depan. Itu dia ngelet. Nah, ini yang saya khawatirkan.
sebagian ikhwan, masya Allah rajin. Tapi daya tangkap kurang, menukilnya ke yang lain juga kurang. Yang paling saya khawatir adalah yang kurang mungkin ke sono kemari, apalagi ke ustaz memindahkan pembicaraan. Ustaz Novi bilang begini. Tidak sama dengan yang saya maksud. Sebagaimana dia menukil ke saya, tak sama yang dimaksud oleh sebelumnya. Jadi jangan disebarkan di media. Tapi kalau bisa untuk sampaikan langsung. Saya yakin banget bila ustaz yang sudah dewasa, nggak anak-anak, dia akan bilang, oh iya, gimana? Oh anak bilang gitu, iya. Gimana tuh dengannya? Oh iya. Terus gimana kita? Ini oh iya. Nanti anak cek. Siapa tahu dia juga salah nangkap. Kalau antum tidak mampu, antum tidak sampai kepada ustaznya, nggak sehari-hari ketemu, antum bisa titip tanya. Ya, Ustaz, kenal Ustaz Anu? Kenal. Nah, saya dapati videonya gitu, coba lihat. Benar atau enggak? Oh salah sih. Nah, bisakah Ustaz di telepon dulu ditanyakan? Oh iya, insya Allah. Ya. Saya kalau kenal, insya Allah tak telepon. Kalau kenal, seperti yang kasus tulang tadi, ya, itu tak telepon karena memang kenal. Ya, tidak langsung gini, saya tidak langsung gini. Salah nih, langsung sini tak bikin status. Dari dokter kok salah saya nggak begitu, karena itu hanya membuat masyarakat jadi tak terdidik. Lagi dai ikut dibarin yang lain dengan status-status yang sifatnya nyinyir, ini nggak akan menjadi pelajaran bagi umat. Umat akan melakukan yang lebih ngeri dari itu. Ada pepatah dalam bahasa guru kencing berdiri, terus apa? Murid kencing berlari. Maksudnya guru salah sedikit, murid akan praktek yang lebih dari itu. Itu enggak. Maka kalau guru ikut-ikutan di media sosial jelek-jelekin misalnya dan yang sebenarnya satu rekan sesama dai bermanhaj sunnah, maka yang lain akan lebih parah lagi untuk menggurui. Kecuali bila memang dai tersebut adalah dai yang tidak bermanhaj sunnah, penyimpangnya banyak, tersebar, diikuti oleh banyak orang, maka ini beda-beda metodologi. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu khuruj fi sabilillah? Sudah. Kau ada di sini lagi. Apa itu khuruj fi sabilillah ala jamaah tabligh? Sudah belum ada? Oh, bukan ini pertanyaannya, tapi pembahasan. Khuruj itu adalah khuruj yang ada jamaah tabligh, yaitu dakwah, meninggalkan rumah, pergi ke masjid, beredar di sekitar masyarakat, mengajak mereka ke masjid, mendakwahi mereka untuk melakukan kebaikan seperti sholat berjamaah di masjid. Itu kegiatannya. Ya. Kalau sekedar dalam rangka mendakwahi orang, oke. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan, yang perhatikan. Satu, dakwah bisa hari-hari, tapi tidak pakai nisab. Enggak ada yang namanya di ajaran agama kita pakai nisab. Dalam 40 hari harus ada 1 hari. Dalam 1 tahun harus ada 40 hari. Atau harus ada 3 hari. Dalam 4 bulan atau 3 bulan harus ada 3 hari. Perhitungan seperti ini tidak ada. Nisab hanya berlaku pada zakat. Adapun pada dakwah disuruh keluar untuk mengajak masyarakat. Kalau dengan metodologi perhitungan, maka ini adalah bid'ah. 2. Bila Anda mengajak kepada masyarakat, perlu melihat waktunya, siapa yang diajak. Tidak bisa kita datang ya tok-tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, kita mau dakwah. Bisa jadi ternyata orang kafir. Ya orang kafir mungkin tidak nyaman. Kedua, yang bisa jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas buka kucing kita juga. Ya. Kami mau doa ke masjid, mas saya tak mau masjid. Ketiga, dalam dakwah Anda dakwah, tapi tetap harus memperhatikan rujukan yang sahih. Kalau kemudian orang didakwahi, diajak ke masjid, kemudian dibacakan sebuah buku yang di dalamnya banyak hadis palsu, khurafat, tahayyul,
dibacakan hadis-hadis yang tidak disayang sahih atau tidaknya. Maka ini memasukkan mereka dari lubang buaya ditaruh ke kandang macan. Jadi dikeluarkan dari penyimpangan yang satu, ditaruh di penyimpangan yang lain lagi. Sementara tidak ke masjid tapi dia sholat lima waktu, itu merupakan maksiat. Sementara membacakannya khurafat tahajud itu merupakan kebid'ahan, merupakan penyimpangan dalam akidah. Dan penyimpangan dalam akidah lebih parah daripada penyimpangan dalam amal. Sudah disebutkan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan dengan maksiat. Yang namanya bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa syaitan lebih suka dari kebid'ahan daripada maksiat? Karena kalau bid'ah pelakunya merasa dirinya benar. Seperti yang dilakukan ini. Membacakan itu merasa benar. Tidak menjaga itu hadis sahih atau tidak. Lalu mempraktikkan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Dan itu lebih disukai syaitan dikarenakan mengerjakannya meyakini bid'ah, yang meyakini benar. Dan kalau disuruh tobat bingung. Al-bid'ah itu terus tetap. Bid'ah itu tidak bisa dimintai tobatnya secara langsung. Kita bilang, Mas, bertobatlah dari menyampaikan hadis-hadis itu. Tobat gimana? Oh, saya menyampaikan kebaikan, ya kan? Sedangkan kalau kita bilang, Pak, bertobatlah dari meninggalkan sholat, dia akan bilang, iya sih Mas, gitu kan langsung. Maka bid'ah kalau maksiat disuruh tobat langsung sadar orang, oh iya tahu dia salah. Tapi bid'ah disuruh tobat susah. Dikarenakan disuruh tobat dari orang yang merasa dirinya dia sebenarnya. Nah, ini diantara komentar saya tentang khuruj ada jalan. Apa itu masjid diror, Ustaz? Masjid diror kayaknya kemarin ada dibahas ya di sini. Masjid diror itu begini. Ada seorang laki-laki yang sangat memusuhi Nabi. Sangat-sangat memusuhi Nabi, tapi dia ahli ibadahnya orang-orang Nasrani. Dia dinamakan Abu Amir Ar-Rahib. Laki-laki ini bahkan pernah ketemu Nabi. Laki-laki ini bilang kepada Nabi, setiap ada permusuhan denganmu, kau akan dapati aku di hadapan. Kalau ada sekelompok orang menyerangmu, memerangimu, memusuhimu, ketahuilah aku akan selalu berada di hadapanmu. Yaitu maksudnya dia jadi musuhnya gitu. Dia nantang Nabi. Apa maksudnya? Bukan di hadapanmu maksudnya bela Nabi, bukan. Aku akan menjadi orang yang ada di sebelahmu. Ibaratnya main tenis, kemana kau di sebelah sana, aku akan di sebelah netmu. Aku yang depan. Paham ini? Nah dia ini berapa kali dan kalah dalam perang atau berapa kali dalam pokoknya disakit hati sekali, maka dia lari ke Roma. Lalu dia kirim utusan menyuruh sebagian pengikutnya dari kalangan orang munafik untuk bikin sebuah masjid dekat Masjid Kuba. Amin. Apa tujuan? Karena kan mau nyerang gini langsung kan kalah terus. Mau pakai verbal abuse, ini kalah terus. Mau bully nggak ada Facebook. Pokoknya dia sakit hati kan. Nah akhirnya dia dapat wahyu dari setan. Ya, setan ini nyuruh dia untuk nyuruh pengikutnya gini aja caranya. Cara menjatuhkan Muhammad itu bikin masjid lagi di dekat Masjid Kuba. Masjid Kuba di Madinah. Semoga Allah berikan antum rezeki ke sana. Berarti kan rezekinya pergi umroh ya, bukan ke Kuba dia atau pergi umroh nanti ke Madinah, nanti ada agenda ke Kuba gitu loh. Dibuatlah masjid namanya Masjid Diror. Lalu orang-orang munafik ini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, yuk main-main yuk ke masjid kami udah pergi masjid tuh. Masjid itu buat orang-orang yang sakit supaya kalau dia nggak kejauhan ke Kuba atau ke Nabawi, dia ke masjid kami. Buat yang sudah tua, yang sakit. Maka Nabi SAW menjanjikan, oh ya deh nanti kalau saya pulang, insya Allah saya akan main di masjid kalian, akan sholat di tempat kalian. Nabi safar, maksudnya orang-orang itu nanti kalau Muhammad datang jadi pembenaran. Kalau nanti Nabi sholat di situ, nanti kan orang gitu, Muhammad aja sholat di situ, gitu kan? Jadi orang ke situ. Tujuannya apa?
nanti dikasih syubhat, digojlok buat jadi pengikutnya siapa tadi? Abu Amir Ar-Rahib yang di rumah. Waktu Nabi safar turunlah ayat yang sering saya baca. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. Coba buka surat At-Taubah ayat 103 ke atas. Ayat 103 ke atas. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 103 ke atas. Dapat enggak? 107. Boleh? Dapat enggak? Dan di antara orang munafik pengikutnya siapa tadi? Coba bilang Abu Amir Ar-Rahib. Dan di antara pengikut orang munafik ada yang mendirikan masjid, ya. Masjid Dirar, masjid Dirar, masjid yang didirikan dalam rangka menimbulkan bencana bagi orang-orang beriman, wa kufra, dan dibangun untuk membangkitkan kekafiran, wa tafriqan bainal mu'minin, mereka mau pecah belah barisan kaum mukminin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Lihat, orang yang mereka menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dari dulu. Siapa maksudnya? Dia dari mana nanti datangnya? Dari mana tadi datangnya? Abu Lahab. Tadi Abu Amir itu lari kemana? Ke Roma. Nah, nunggu Abu Amirnya datang. Paham ini? Mereka bikinlah masjid Dirar, masjid untuk membelah kaum muslimin. Lihat. Waktu Nabi lagi safar dan turun ayat tadi. Terus Allah mengatakan, la taqum fihi abada, jangan sekali-kali kau salat sini. Itu yang bilang siapa? Allah. Ngomong ke siapa? Muhammad. Tadi kan orang-orang munafik kan bilang sama Muhammad apa? Ya Rasulullah, ayolah main ke masjid kami salat di sana, ya kan? Allah bilang, la taqum fihi abada, jangan sekali-kali selamanya engkau salat di sana. La masjidun nussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan sekali-kali engkau salat di dalamnya selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan di atas takwa sejak hari pertama lebih pantas untuk engkau sholat di dalamnya. Masjid apa itu? Kuba. Di dalamnya ada orang-orang ini membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Tahu ini kisahnya? Dari sini, ini pertanyaan terakhir sudah. Dari sini ada faedah. Apa faedahnya? Kalau sekiranya ada sebuah masjid, kita sholat di situ, terus bisa membuat image masjid itu jadi bagus, maka jangan sholat di situ. Tapi kalau ikhwan, ya itu kan sholat di situ, nggak sholat di situ nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ya. Syawal ini anak SMP nih, Insya Allah anak SMP tapi rajin banget kajian. Paling depan lagi. Insya Allah tabaraka. Semoga menjadi alim hafiz. Semoga 10 tahun lagi. Umur berapa? 15, 10 tahun lagi. 10 tahun lagi tentu menjadi polisi ya. Sekolah dulu.
Dia sholat di masjid mana gitu, yang lewat pemikiran kawan, kan gak ngaruh. Orang yang lewat-lewat aja kan. Tapi kalau yang datang misalnya apa ya? Misalnya itu masjid Syiah, MTH loh, para biru, ada pilarnya juga. Depannya ada bengkel. Saya datang ke situ, atau Ustaz Abdurrahman datang ke situ, Ustaz Rofi datang, sholat di situ, keluar orang bilang, atau dijepret. Loh, Ustaz saya aja sholat di sini, gitu kan? Ya tidak. Akhirnya jadi pecah belah kaum muslimin. Dikarenakan habis itu, oh Ustaz Anu boleh kan dia aja sholat di situ. Ada yang lain nggak boleh kok, itu masih Syiah. Loh ini fotonya. Padahal ternyata Ustaz itu cuma numpang pipis di situ. Makanya saya dengar Ustaz Abdurrahman di telepon. Atau mungkin pernah dengar Ustaz Abdurrahman di telepon dari sana. Assalamualaikum Ustaz. Nanti ada pengajian tentang apa Ustaz? Kita ngundang. Masjid apa itu? Masjid itu. Coy bisa nih. Sebisa ini. Oh itu masjid Syiah itu. Enggak saya nggak mau datang. Enggak Ustaz ke Syiah. Antum itu Syiah ya? Enggak Ustaz ke Syiah. Masa ke Syiah? Ya, akhirnya dialog. Terus menurut antum Abu Bakar sama Umar sama Ali siapa yang lebih pantas jadi khalifah? Ya bagus sih sebenarnya Ali. Nah sudah stop. Saya semakin yakin kamu Syiah. Stop sudah. Terus kapan-kapan telepon lagi. Akhirnya saya bilang, mohon kamu jangan pernah telepon saya lagi, karena saya tahu kamu pengen Syiah. Kalau kamu telepon lagi, saya akan datangi kamu dengan nomor 2. Silakan kamu pilih tongkat atau pedang. Kamu pilih tongkat atau pedang. Itu yang cerita adalah Ustaz Abdurrahman saya, yang dengar adalah ini yang ini. Nah, kalau menurut saya tanya ini. Soalnya kalau datang ke sana, ikut kajian, difoto, disebarin ustadznya, ikonnya, kayak katanya sunnah, salafiyah di balik apa aja, datang ke masjid kita. Berarti kan tak apa-apa. Akhirnya si Bagi Irfan datang, ikut sholat, besok-besok dengan pengajian, dapat sebuah janji. Demikian subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.